Berhati-hatilah orang tua yang memiliki anak karena ada modus baru penculikan anak yang memanfaatkan situasi PSBB. Seorang siswa SMP di Depok, Jawa Barat ditipu polisi gadungan. Pelaku menggertak korban bahwa dirinya melanggar PSBB dan diminta naik ke motor serta meminta HP korban. AZ, pelajar kelas 2 SMP di Depok, Jawa Barat, diculik oleh polisi gadungan saat dirinya dan temannya menunggu angkot usai mengambil rapot di sekolahnya. AZ dan temannya diajak untuk menjadi saksi atas pelanggaran PSBB. Korban diajak berkeliling dengan sepeda motor dan akan dibawa ke unit PPA di kawasan Jakarta Pusat. Korban pun hanya pasrah dan menurut karena masih percaya pelaku adalah anggota kepolisian. Hingga akhirnya terungkap usai mereka melewati pemeriksaan PSBB dan diberhentikan oleh anggota kepolisian. Terus dia panik, bingung. Pas saya jalan pulang sama teman saya yang cowok, diberhentiin sama orang itu. Dia nanya, "Dek, tadi ada kumpul-kumpul ya?" Saya jawab, "Iya benar." "Dari sekolah mana?" Saya sih nggak jawab, dia langsung nanya, "Ngapain ngumpulin rapot?" Terus dia bilang, "Ini pelanggaran PSBB. Adek mau nggak jadi saksi?" Terus saya mikir dulu. Akhirnya saya bilang boleh, terus saya naik motor. Naik motor dibonceng dia? Iya, dibonceng dia. Saya Alasannya ngiranya mau saya aja diajak yang naik kemana? motor. Hah? Alasannya mau diajak kemana? Bilangnya sih mau dijadiin saksi pelanggaran itu, pelanggaran PSBB. Dia ngaku polisi saat itu? Iya. Berseragam lengkap nggak, Dek? Seragam sih enggak, tapi dia pakai HT. Terus dia bilang mau jadiin saksi, terus ternyata dia dibawa kemana? Saya dan teman saya, bonceng 3 dibawa ke apa? Mau dibawa ke PPA, bilangnya PPA-nya ada di Ciputat. PPA yang ada di Ciputat. Dan dia, karena saya nggak tahu PPA itu ada di mana aja, dia bilangnya Cuma ada di Ciputat. Untuk informasi selengkapnya sudah bersama kami ada Ibu Siti Munaidah, kerabat korban, serta Kapolres Kota Depok, Jawa Barat, ada Kombes Pol Aziz Andriansyah. Selamat siang Ibu Siti dan juga Pak Aziz. Selamat siang Mbak Lofi. Baik, mungkin saya akan ke Ibu Siti terlebih dahulu. Ibu Siti, saat ini bagaimana kondisi dari korban, Ibu? Dalam keadaan stabil, sehat, dan baik. Baik, sebenarnya seperti apa sih kronologis lengkap kejadian penculikan ini, Ibu? Awalnya kita juga nggak tahu kalau itu penculikan. Jadi karena udah pada panik semua, ibunya udah teriak-teriak. Terus saya juga ngecek ke sekolah apakah betul ada kasus PSBB. Ternyata di sekolah tidak ada. Akhirnya dari si pelakunya awalnya mengaku di Parung Bingung. Dari Parung Bingung balik lagi ke Jakarta Selatan. Terus ada lagi katanya di Ciputat. Jadi akhirnya kan kita berpikiran bahwa itu terjadi penculikan gitu. Baik, pertama kali Ibu mendapatkan informasi dari siapa, Ibu? Dari pelaku yang mengaku bahwa dia anggota kepolisian dengan pangkatnya Bribka. Adanya saat itu dia bilang di Parung Bingung. Baik, artinya langsung ditelepon oleh pelaku. Saat itu pelaku berbicara pada keluarga seperti apa? Ya, memakai teleponnya Aska, dia mengatakan bahwa dia Bribka membawa Aska untuk dijadikan saksi karena kasus PSBB yang saat itu ada di Parung Bingung, dia bilang gitu. Nah, saya minta Sherlock alamatnya karena saya mau jemput Aska, tapi sama dia nggak dikasih tahu. Baik, ada pemerasan yang dikatakan oleh pelaku saat menelpon kepada keluarga? Tidak ada. Baik, artinya hanya memberikan kabar bahwa korban ini sedang artinya dilakukan penindakan oleh pelaku begitu yang mengaku anggota polisi ini. Iya. Baik, pihak keluarga sempat menjemput atau seperti apa, Ibu?
pihak keluarga menjemputnya di ibunya menjemput di Polsek Depok. Kalau omnya ngejemput di Polres Kebayoran Lama. Baik, bersama dengan pelaku juga ya, bertemu dengan pelaku juga. Iya. Baik, oke. Saya akan tanyakan ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini ketika memang pertama kali pelaku yang mengaku polisi gadungan ini tertangkap, seperti apa ceritanya? Ya, kami mendapatkan kabar dari Kesatuan Polsek Kebayoran Lama, di mana pada saat petugas melaksanakan kegiatan checkpoint di PSBB, menemukan pelaku ini berbonceng bertiga dengan 2 korban. Nah, ini sesuai dengan aturan PSBB, memang aturan berbonceng atau mengendarai roda 2 dilarang berboncengan, apalagi sampai 3. Di situ kemudian dilakukan pengecekan, dan ternyata surat-surat kendaraannya pun juga tidak bisa menunjukkan yang sah gitu pelaku. Kemudian ditambah kecurigaan-kecurigaan yang lain, termasuk keterangan dari si anak bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku. Kecurigaan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Polres Depok, dan termasuk ada keterangan dari keluarga korban. Maka kami menduga bahwa peristiwa ini ada peristiwa pidananya, baik itu peristiwa yang diduga penipuan, penculikan, atau pemerasan. Sedang kita dalami dan sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan gitu, Pak. Baik, dari pengakuan pelaku ini sebenarnya apa modus dari penculikan yang dilakukan? Motif ya. Ya, motifnya pertama dia memang ingin mencari uang secara instan, di mana dia mengaku bahwa saat ini dia tidak bekerja dalam situasi karena PSBB. Jadi toko tempat dia bekerja untuk sementara waktu tutup. Nah, namun karena dia tidak memiliki penghasilan, kemudian dia berpikir, saya mungkin bisa memanfaatkan situasi ini dengan mengaku sebagai aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas PSBB. Kemudian dia mencari korban dengan cara random, ya, keliling, dan sasarannya anak-anak, ya. Kemudian dia bertemu anak yang berpotensi menjadi korban ketika mereka berkerumun. Kemudian ditegur, kenapa kalian berkerumun? Kemudian dengan dalih dia seorang aparat dan akan dimintai keterangan selaku saksi, maka korban-korban itu kemudian dibawa menggunakan sepeda motor dan mengaku akan dibawa ke PPA Ciputat. Maka diajak berkeliling sekitar 2 jam atau 3 jam begitu, dan kebetulan di Kebayoran Lama sedang ada pemeriksaan checkpoint. Disitulah kemudian diketahui bahwa ada potensi atau ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini, yaitu setidaknya penipuan. Baik, gitu, oke, terakhir Pak Aziz, ini apa jeratan untuk pelaku sendiri? Ya, beberapa cerita ada menyebutkan penculikan, ada menyebutkan pemerasan. Namun dari hasil pemeriksaan ini tujuan utama dari pelaku adalah menipu, ya. Jadi dia ingin mencari keuntungan secara pribadi dengan cara tipu daya, bujuk rayu, rangkaian kata-kata bohong sampai keadaan palsu. Dia menggunakan identitas sebagai seorang aparat yang tujuannya adalah mengambil barang dari korban, yaitu handphone. Kemudian rencananya handphone itu akan dijual untuk kebutuhan dia sehari-hari. Jadi sementara ini kita tanggakan dengan pasal penipuan sebagaimana disebut pada pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, ya. Baik, terima kasih Pak Aziz. Semoga memang penjagaan ketat terus dilakukan di Depok, juga berhati-hati bagi semua orang tua dan juga keluarga atas modus penculikan baru ini.